Happy Spot Family yang dikasih Tuhan Yesus, selamat pagi. Jumpa lagi dalam renungan harian online GSJ Spot. Pada renungan kali ini, pagi ini saya akan membawakan suatu sharing dalam sebuah renungan yang saya beri judul Sertakan Tuhan dalam apapun yang kita lakukan. Pertama saya mau cerita sedikit ya mengenai kejadian saya. Ada sesuatu yang menarik gitu menurut saya. Kejadiannya di hari Sabtu kemarin, tepatnya tanggal 24 Januari kemarin, dimana saya ke gereja ya sore hari sekitar jam 3-an gitu untuk mengecek atau menginstal komputer ya, karena komputer gereja sebelumnya itu saya sudah diberitahukan bahwa komputer itu ada masalah gitu, ada kendala, yaitu tidak bisa booting atau tidak bisa dihidupkan untuk masuk ke Windows-nya, itu tidak bisa. Tampilannya blank atau tidak muncul apa-apa gitu. Jadi ya kemungkinan besar perlu diinstal ulang Windows-nya gitu. Dan ketika saya sampai di gereja, niat awal saya memang langsung mau saya install di komputer. Tapi begitu saya sampai di gereja, saya lihat drivernya tidak ada. Saya cari-cari, gak ada drivernya. Kemana drivernya saya juga nggak tahu ya. Saya pikir gimana mau nginstal komputernya kalau drivernya aja nggak ada gitu. Dan pada saat itu entah kebetulan atau tidak, waktu itu HP saya juga ketinggalan di rumah, jadi saya nggak bawa HP. Saya juga nggak bisa hubungin siapapun gitu untuk menanyakan CD drivernya di mana gitu. Dan dalam hati saya bertanya, bagaimana ini ya? Saya bingung juga ya. Ya, masa saya harus pulang tanpa ada perbaikan atau solusinya gitu ya. Dan juga pada saat itu sudah sore ya. Saya coba hidupkan berulang kali, hasilnya juga tetap nggak mau masuk ke Windows gitu. Akhirnya ya saya pasrah lah. Saya frustasi juga, saya diam, dan saya mulai berdoa, Tuhan tolong tuntun saya apa yang saya harus lakukan terhadap komputer ini. Kemudian saya diam sejenak, beberapa saat kemudian saya berdiri dan saya perhatikan ke PC tersebut ya. Lalu saya coba membuka casing PC tersebut, saya buka casingnya dan saya copot memorinya, saya coba mulai bersihkan memorinya, saya pasang kembali gitu ya, dan saya coba hidupkan lagi komputernya, tapi tidak bisa masuk ke Windows juga gitu. Dan mungkin perlu saya ulang lagi ya, saya coba hidupkan lagi gitu, tetap nggak bisa. Tapi kali ini ada muncul tulisan gitu, yang tulisannya adalah sedang proses screening gitu ya, dan repairing drift day gitu. Dan saya sadar, saya mulai bertanya, kenapa ada drift day, ada apa dengan drift day gitu. Setahu saya itu drift day itu harddisk kedua, sedangkan harddisk pertama atau harddisk utamanya itu adalah drive C, yaitu harddisk untuk Windows-nya itu. Lalu saya coba mencabut kabel harddisk yang kedua tersebut lah. Saya coba cabut harddisk kedua, ya saya tidak
pakai harddisk kedua, saya coba hidupkan komputer. Teng, puji Tuhan, kali ini komputernya bisa langsung masuk ke Windows tanpa kendala sedikit pun. Ternyata masalahnya ada di harddisk kedua. Saya sudah ganti kabel, saya sudah coba pindahkan ke portnya, tidak bisa juga. Ya mungkin perlu dicek lagi apakah harddisknya bermasalah atau tidak. Dari kejadian tersebut, apa yang dapat saya ambil pelajaran? Yang pertama adalah sepertinya Tuhan tuh sudah mengatur segala sesuatunya ya, kondisinya gitu. Dimana di saat driver Windows-nya tidak ada, jadi saya juga tidak bisa menginstal Windows-nya. Dan entah kebetulan atau tidak, HP saya juga tertinggal di rumah, jadi saya juga tidak bisa menghubungi siapapun. Dengan kondisi gitu, apa yang bisa saya perbuat ya? Waktu itu saya berpikir ada dua opsi ya. Pertama, saya mengikuti pikiran saya bahwa besok ibadah akan saya rekam. Saya rekam dulu, baru saya upload ke YouTube. Itu juga yang jelas butuh waktu dan ibadahnya akan mundur. Atau pilihan kedua, saya pasrah. Saya datang kepada Tuhan, saya bertanya kepada Tuhan apa yang harus saya lakukan gitu. Satu hal yang dapat saya ambil dari pelajaran kejadian tersebut adalah bahwa kita harus mengandalkan Tuhan dalam setiap apa yang kita kerjakan. Sekecil atau seringan apapun pekerjaan itu, andalkan Tuhan, itu kuncinya. Diambil dari Lukas 16 ayat 10 yang berbunyi, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Karena itu, jangan pernah meremehkan perkara-perkara kecil yang tampaknya sederhana. Untuk menjadi besar, kita harus bersedia mulai dari sesuatu perkara yang kecil. Perkara yang kecil bermula dari apa yang ada pada kita saat ini. Tuhan mau agar kita melibatkan Tuhan, menyertakan Tuhan dalam apapun yang kita lakukan. Dilihat dari kejadian saya tidak ada driver yang saya dapat, juga HP saya ketinggalan ya. Seakan-akan Tuhan sudah mengarahkan bahwa saya harus bergantung kepada Tuhan. Pelajaran kedua adalah saya dapat dari Matius 11 ayat 28 sampai 30 ya, yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Segala sesuatu akan menjadi lebih mudah apabila kita melibatkan Tuhan. Dan sebaliknya, segala sesuatu itu akan menjadi sulit, akan menjadi sukar apabila kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Minta Tuhan, minta tuntunan Tuhan dengan cara berdoa kepada Tuhan. Minta hikmat, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Dari kejadian saya bisa aja ya, ibadahnya direkam dulu, baru diupload ke YouTube. Tapi akan lebih baik jika ibadahnya bisa langsung streaming. Dan itu juga waktunya tepat dan tidak mundur. Kalau direkam dulu pasti ibadahnya akan mundur molor gitu. Dan bisa juga, kalaupun ada Windows drivernya, bisa aja saya install ulang komputernya.
Tapi hal itu akan membutuhkan waktu yang jelas dan bisa saja akan ada masalah atau kendala atau bisa aja terlewatkan ya, karena harus disetting lagi dari awal kan. Ya Tuhan itu baik ya, karena komputernya tanpa melakukan perubahan apa-apa, cuman mencabut kabel dari harddisk yang kedua itu udah bisa normal kembali gitu. Jadi poinnya di sini adalah utamakan Tuhan di atas segalanya. Jadikan Tuhan yang pertama dari segala apa yang kita lakukan. Mulailah terlebih dahulu untuk datang kepada Tuhan sebelum kita melakukan apapun juga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan pagi hari ini. Kalau kami boleh diingatkan kembali Tuhan, untuk kami mengandalkan Tuhan, mengikut sertakan Tuhan dalam setiap apapun yang kami lakukan, sekecil apapun, seringan apapun. Kami tahu Tuhan, dengan mengikut sertakan Tuhan, sesuatu akan menjadi lebih mudah, lebih baik Tuhan. Jika mengandalkan kekuatan sendiri, hal itu tersebut akan menjadi sulit dan menjadi sukar Tuhan. Biarlah Tuhan, segala sesuatunya kami mau mengawali dengan berdoa dan datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Makasih Tuhan, ya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap setia, tetap berdoa, dan selalu jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.